Jadi Bapak Ibu ingat, Ekaristi itu sakramen termulia dan terkudus. Mana ada agama yang seperti kita. Anda hidup Anda berat, banyak masalah. Tolong jangan menyalahkan Tuhan. Jangan pernah ngomong Romo Tuhan itu ada di mana-mana. Orang berpikir perkawinan itu harus bahagia. No. Kalau Anda berpikir perkawinan harus bahagia, mana suami istri? Bapak dengan ibu sudah menikah berapa tahun? 25 tahun, betul Bu? 25 tahun. Dengan ibu banyak bahagianya atau sedihnya? Banyak bahagianya. Saya ngalah. Oh, lihat Bapak, saya bahagia Romo karena saya ngalah terus Romo. Saya ikut menderita ya Pak ya. Menarik, menarik. Mengapa Bapak mengalah? Gak mau gegeran. Demi apa? Demi kebaikan. Demi anak. Betul. Saya sebetulnya jengkel. Betul atau tidak Pak? Sebetulnya jengkel toh. Sebetulnya marah toh. Ayo kita serang. Rapopo malam ini dengan saya. Oh, dibiarkan saja. Lihat. Jadi menarik. Bahwa perkawinan, lihat, bukan demi kebahagiaan. Saya mengalah demi kebaikan anak-anak. Apa yang Bapak rasakan setelah mengalah dan demi kebaikan itu terjadi? Lihat, keren banget. Tepuk tangan. Ini lihat, Bapak itu menjawab apa? Tentram Romo. Bahagia Romo. Betul. Jadi bahagia itu terjadi, bukan kita cari, bukan. Bahagia itu adalah bonus pada saat saya berkorban. Bapak ini mengatakan, saya mengalah demi kebaikan anak-anak dan rumah tangga. Kalau mau ngikutin perasaan jengkelnya, marahnya, wah wis tak tinggal ke. Nggih Pak? Nggih. Jangan terlalu jujur Pak. Betul. Ya benar. Betul. Tetapi karena demi kebaikan anak-anak dan keluarga, saya mengalah. Dan buahnya apa? Bagus. Saya tentram. Saya bahagia. Bapak Ibu, saya dengan para Romo teman serumah pun, saya ingin membuat mereka tentram dengan saya. Damai dengan saya. Saya itu tinggal di paroki dengan 3 Romo. Dan 2 Romo teman saya itu baik banget. Mereka itu nerimo. Jadi kalau kita makan itu kan kita makannya dikirimin apa namanya tuh? Catering. Jadi makan siang itu 12:30. Cateringnya datang jam 10. Makan malam jam 7, cateringnya datang jam 5. Jadi pas makan, dingin semuanya, betul, dingin semuanya. Teman-teman saya itu makan yang dingin itu ya tenang-tenang aja. Saya enggak bisa. Saya selalu diingetin. Saya angetin, baru dimakan. Lalu kalau saya ada, saya angetin. Teman-teman ikut makan, seneng. Saya coba seminggu, saya angetin. Minggu kedua, saya tidak mengangetin. Dan mereka pun tidak mengangetin. Oh, kata saya belum berubah. Oke, 3 bulan. Saya angetin terus. Saya angetin. Mereka senang. Oh, enak ya kok kalau diangetin. Ya, enak ya. Iya, enak. Lebih seger. Kita lebih semangat makan. Ya, 3 bulan saya angetin. Bulan keempat, haleluya. Mereka juga tidak menghangatkan. Jadi awas, ada tipe-tipe orang tertentu yang gak perlu repot-repot. Yang ada ya terima aja, udah. Bagi kita repot. Nah kalau Anda ingin merubah dia seperti saya, capek. Betul Pak? Kalau ingin merubah istri seperti yang Bapak harapkan, capek atau tidak? Capek. Kalau ingin merubah istri seperti yang Bapak minta, bisa nggak merubah istri Bapak? Nggak bisa, betul. Tuhan juga nggak bisa Pak merubah istri Bapak. Iya betul. Jadi Bapak sama dengan Tuhan, nggak bisa merubah.
Gak bisa. Kita harus terima. Nah, jadi lihat, bahagia itu munculnya pada saat apa? Pada saat saya bisa berkorban dan menyenangkan orang lain, muncul kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bonus dari pengorbanan. Jangan jadikan kebahagiaan itu tujuan dalam perkawinan. Nggak ada, nggak bisa. Anda bahagia di saat Anda membahagiakan orang lain. Maka siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa yang memberikan nyawanya, ia akan mendapatkannya. Itu dia. Maka saya itu sama. Saya kalau kemana-mana selalu mikirkan teman saya. Saya kalau pergi selalu bawa oleh-oleh. Bawa oleh-oleh. Untuk teman-teman saya. Saya pernah memberikan renungan, persekutuan doa. Pas persekutuan itu makannya bakso Malang. Saya tidak bisa makan karena perut saya kembung. Lalu panitia berkata, Romo bawa ya baksonya. Saya berkata, gak mau kalau cuma satu. Saya punya romo-romo 8. Kalau 8 saya bawa, langsung kecut panitianya. Dan akhirnya mereka membawakan 9 porsi. Saya taruh di rangsel sampai melonyoh punggung saya. Saya pulang ke biara jam 10 malam, ibu-ibu. Para romo sudah masuk kamar. Kan saya di rumah retret, ada biaranya. Lalu saya datang, saya taruh baksonya di kamar makan. Saya gedorin pintu romo-romo. Hei, bakso Malang, bakso Malang, bakso Malang. Anda tahu, semua keluar. Oh, bakso Malang kok. Ayo makan bareng-bareng, yuk. Coba kalau saya gedornya, Rosario. Nggak ada yang keluar. Apa maksud saya? Saya berusaha untuk membuat mereka nyaman dengan saya. Tenang dengan saya. Disitulah kebahagiaan muncul. Nah, sekarang kalau kita punya masalah dalam berelasi, perkawinan tidak seperti yang kita bayangkan. Perkawinan berjalan berat. Perkawinan merasa menjadi beban. Perkawinan salib. Perkawinan sampai pada kekeringan. Apa yang harus kita lakukan? Yesus mengatakan, marilah kepadaku. Ini undangan. Ini bukan omong kosong. Kalau Yesus itu ngomong marilah kepadaku, Yesus mengatakan ayo datang. Saya akan berikan kelegaan. Saya akan berikan berkat. Jadi kalau hidup Anda berat, banyak masalah, tolong jangan menyalahkan Tuhan. Mungkin Anda tidak mau datang kepada Tuhan. Jadi Allah itu memberikan berkat. Allah tidak memberikan musibah pada kita. Beberapa minggu yang lalu saya misa dengan anak-anak UBK. UBK itu di Jakarta, umat berkebutuhan khusus. Lalu seorang ibu saya minta kesaksian. Ibu ini punya 2 anak. Dia memberi kesaksian waktu misa. Saya tanya. Dan anak pertama normal. Anak kedua normal. Tapi di tahun kedua, dia di usia 2 tahun normal. Masuk tahun ketiga, anak ini jadi autis. Anak ini jadi sibuk sendiri. Ngamuk, marah, ibunya gak ngerti dia. Sampai ibunya bawa ke dokter manapun supaya anak ini sembuh. Sampai ibu ini berdoa ke Gua Maria, mohon disembuhkan. Dan dia akhirnya capek dan tidak percaya lagi dengan doa. Sampai suatu hari dia ketemu seorang romo. Dia berkata, Romo saya sudah capek. Saya berdoa supaya anak saya sembuh dan tidak sembuh-sembuh, makin parah. Anak saya berusia 13 tahun. Dia makin seperti anak yang tidak bisa saya mengerti. Lalu Romo ini ngomongnya bagus. Romo itu berkata apa? Ibu, ubah doa ibu. Kalau selama ini ibu berdoa supaya anak ibu sembuh, sekarang doalah supaya ibu sembuh.
Dan akhirnya ibu itu berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan pulihkan aku. Dan pada saat ibu ini berdoa, Tuhan sembuhkan aku, ibu ini bisa menerima anaknya. Ibu ini akhirnya menurunkan ekspektasi pada anaknya. Dia sudah puas kalau anak bisa pakai baju sendiri, rapi. Itu sudah membuat dia senang. Padahal anak sudah berusia 14 tahun waktu itu. Anak bisa makan, gak belepotan. Ibu itu senang. Mungkin orang-orang yang lain umur 14 pasti sudah beres-beres. Tapi ibu ini tahu anak ini berbeda. Maka dia menurunkan ekspektasi. Nah ini bagus. Kunci kata yang saya temukan dalam kata-kata ibu ini. Turunkan ekspektasinya. Jangan terlalu banyak berharap dengan pasangan Anda. Lihat kenyataannya. Dia tidak bisa memenuhi target yang Anda minta. Turunkan. Maka Anda akan bersyukur. Maka Anda akan menerima. Lalu waktu saya tanya, Bu, apa yang bisa dibanggakan dari anak autis ini? Ibu ini berkata, Romo, anak ini paling tahu perasaan saya. Suatu hari saya pulang bekerja, saya sedih, saya kecewa karena bos saya marah. Saya nangis, tapi saya sampai rumah, saya tidak mau kelihatan sedih di hadapan anak saya. Tapi anak saya tahu langsung, hey mom, you are sad, you cannot be sad, come here. Dia peluk mamanya. Dan dia ngomong, mom, you have me, I love you. Dia cium mamanya. Edan. Jadi anak-anak itu sangat ekspresif mengungkapkan perasaannya. Jadi lihat, datang pada Tuhan. Perkawinan itu bukan beban, bukan berkat. Bagaimana kita bisa melihat perkawinan itu berkat? Datang pada Tuhan. Maka lihat, kalau kita berbicara datang kepada Tuhan, Injil Yohanes bab 6 ayat 54 sampai 56. Nah ini berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku. Halo, tinggal dalam aku. Dan aku tinggal di dalam dia. Jadi Bapak Ibu ingat, Ekaristi itu sakramen termulia dan terkudus. Ekaristi itu berkat Tuhan yang melimpah. Mana ada agama yang seperti kita bisa menyambut Tuhan di dalam tubuh kita? Tidak ada. Maka kalau orang terlalu senang dengan namanya nonton Ekaristi, itu orang Katolik sontoloyo. Jangan pernah puas dengan apa? Ikut misa online. Tidak ada kehadiran khusus dari sakramen Maha Kudus. Anda bisa mendengar khotbahnya, betul. Tetapi Allah pun mau memberi makan Anda. Maka Bapak Ibu lihat di dalam kanon Hukum Gereja artikel 897, hendaknya umat menjadikan misa sumber kehidupan. Apa artinya sumber? Saya itu bisa kuat karena Tuhan menyertai saya lewat komuni. Apa artinya komuni, Bu? Komuni. Apa artinya komuni? Apa artinya komuni? Apa artinya komuni? Bukan tubuh Tuhan. Apa itu komuni? Berkat, bukan. Apa artinya komuni? Ya betul. Communion. Persatuan. Maka kalau Anda komuni itu, Anda bersatu dengan siapa? Tuhan. Anda bersatu dengan Tuhan.
Maka kalau Ekaristi disebut sumber kehidupan, Anda itu bisa kuat menghadapi istri karena komuni. Dan tidak hanya sumber tapi puncak. Artinya apa puncak? Puncak itu adalah saat yang tertinggi. Saat yang tertinggi saya bertemu Allah itu dalam apa? Ekaristi. Maka Bapak Paus pun sering mengajarkan orang Katolik supaya adorasi, sembah sujud. Ada buku yang bagus dari Monsinyur Suharyo berjudul Ekaristi. Beliau menulis seperti ini. Di dalam Ekaristi Allah yang berprakarsa mengundang kita. Jadi Bapak Ibu, Ekaristi itu undangan Tuhan. Jadi kalau Anda malas Ekaristi, jangan sampai Anda dipanggil Tuhan. Selama Tuhan mengundang, datanglah sebelum Anda dipanggil oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang mengundang. Kenapa? Karena Tuhan rindu memberi makan anak-anaknya. Kita ini anak-anak Tuhan dan kita ini apa? Kita ini anak-anak yang membutuhkan Tuhan. Maka Allah menyucikan persembahan kita di dalam perayaan Ekaristi. Apa persembahan kita? Apa persembahan kita? Kolekte? Nggak mungkin dong kolekte nemeng 5.000. Apa persembahan kita? Apa persembahan kita? Apa persembahan kita? Hati. Apa persembahan kita? Apa persembahan kita? Doa. Apa persembahan kita? Ya betul. Hidup kita, masalah kita, beban kita. Maka dalam Ekaristi persembahkan pasangan Anda. Ini Tuhan, saya persembahkan beban hidup saya gitu ya. Jadi dalam Ekaristi itu kita tidak bisa mempersembahkan kehebatan kita. Ora ono kehebatan kita. Rezeki kita, Tuhan yang ngasih kok. Maka apa yang kita persembahkan? Beban hidup kita, masalah hidup kita. Dan disucikan oleh Tuhan. Dan akhirnya lihat, Allah pula dalam Ekaristi menyediakan berkat bagi kita. Jadi kesimpulannya satu. Kalau Anda tidak mau Ekaristi, Anda tidak mau diberkati. Anda tidak mau diberkati. Jangan pernah ngomong romo Tuhan itu ada di mana-mana. Betul. Tetapi di dalam gereja Katolik ada aturan. Tuhan harus disambut dalam Ekaristi. Jangan lu macem-macem. Tuhan kan ada di mana-mana. Tuhan kan bisa dipanggil di mana-mana gitu ya. Tapi dalam Ekaristi adalah sumber dan puncaknya.